Penulisan skenario film itu buat gue adalah dunia penulisan yang dinamis banget. Ada 8 elemen utama dalam pembuatan film. 7 yang lainnya itu bekerja dengan satu dokumen, yaitu skenario. Semuanya bekerja dengan skenario yang sama. Jadi artinya skenario yang ditulis oleh penulis skenario itu harus bisa dibaca oleh produser untuk bisa dibayangkan segala macam, dihitung budgetnya, dihitung skala ekonominya dan segala macam. Yang kedua harus bisa dibaca oleh sutradara untuk dibayangkan visinya seperti apa dan macam-macamnya. Tugas sutradara seperti harus bisa dibaca oleh DOP untuk diukur lampunya seperti apa, gue akan membuat tata cahayanya seperti apa. Kebayangkan, jadi buat gue di situ serunya karena lebar sekali hal yang mesti dikuasai oleh penulis skenario. Mana yang paling dijiwai dan paling diiniin mungkin ya menulis. Gue adalah penulis yang menjadi produser, gue adalah penulis yang menjadi sutradara. Jadi basic dasarnya adalah penulis gitu. Sudut pandang gue adalah sudut pandang penulisan selalu gitu. Basic dasarnya ketika menjadi produser yang pertama kali gue pegang dulu adalah misalkan yang pertama kali gue cari adalah story, argumen ceritanya apa, ini ngomongin apa, karakter utamanya belajar apa, sehingga gue tahu produk apa yang akan gue approach sebagai sponsor karena karakter utama gue akan belajar hal ini. Itu kan pendekatan penulis banget. Sejak 2008 mungkin ya, 2008-2007 gitu, gue menemukan pendekatan sequencing. Karena buat gue cocok sekali karena dia bergerak dari pertanyaan. Karena gue percaya betul bahwa tugas dari cerita itu yang pertama kali adalah, mau cerita apapun, adalah membuat pemirsanya, penontonnya, pembacanya atau apapun itu, kalau dalam hal ini cerita dalam general gitu, adalah membuat semua orang bertanya what happen next? Ada apa berikutnya? Kenapa kita membalik halaman novel yang sedang kita baca? Karena kita ingin tahu ada apa di halaman berikutnya. Nah, sequence itu membasiskan formulanya terhadap pertanyaan itu. Jadi akhirnya belakangan gue bilang seni bercerita itu adalah seni menemukan pertanyaan yang tepat untuk membuat orang mau peduli akhirnya dengan cerita kita. Ada banyak, mungkin karena gue film geek kali ya, tapi sampai saat ini film Indonesia yang menurut gue luar biasa banget ya Lewat Jam Malam ya. Film itu tahun 51, Indonesia baru merdeka umur 6 tahun pada saat itu, baru 6 tahun umurnya. Tapi Asrul Sani memilih untuk mempertanyakan soal kemerdekaan. Apa yang Chairil Anwar bilang bahwa tahun 45 itu adalah bukan cuma tahun heroik, isinya juga carut marut. Dia dengan sangat berani mengambil sudut pandang itu untuk ceritanya dia. Ceritanya gitu dan perjalanan karakternya luar biasa, penuh dengan hal-hal yang menurut gue bahkan diputar sekarang aja itu film, diputar aja sekarang, nggak perlu dikasih tahu itu film tahun berapa, film itu sangat relevan sekali. Kalau melihat kondisi industrinya, sederhana saja, tiap tahun judul produksi bertambah, artinya kebutuhan terhadap penulis skenario ya akan bertambah. Kalau gue lebih senang melihatnya apakah profesi ini demand-nya tinggi. Industri apakah punya kebutuhan yang tinggi terhadap penulis skenario? Iya. Nah, soal bagaimana hidupnya itu tadi yang gue bilang, bagaimana lo mengatur itu ya, tapi kebutuhan terhadap profesinya meningkat.